Amin. Shalom wanita-wanita ya Tuhan. Hari ini kita kembali bersama, kita ada bersama-sama di Zoom meeting ini saudara. Semua karena Tuhan baik, amin. Mungkin selama 2 minggu ini ya kita nggak live karena memang diizinkan Tuhan kita plus atau positif. Cuma selama 2 minggu ini kami di sini juga merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik bagi setiap kami. Saya juga percaya Tuhan baik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian juga. Karena itu hari ini kita mau memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan kasih buat kita Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita mau terus menjadikan Tuhan pusat dari penyembahan kita. Amin saudara. Haleluya. Kita sama-sama mau mempersiapkan hati setiap kita. Kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu cukup bagi setiap kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi yang kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, Kamu terus Tuhan ada di dalam hadirat Tuhan. Kamu terus Tuhan, Kau ubahkan kami Tuhan Yesus. Terus Tuhan kami mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bawa kami terus ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami ya Bapa. Kau melawat, Kau mengubah setiap hati. Yang terus merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Let's sing it out. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I walk with you. Sing it. I walk with you wherever you go. Dengar saudara. Through tears and joy, I'll trust in you. Amen. And I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. Amen. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see.
lagi angkat suara, katakan, I'll walk with you. Sama-sama. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I Jesus, Jesus, I believe. Yes, we believe in you, Lord. Amen. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Say, Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Mari sembah, sembah Dia, sembah Dia. Jesus, I believe in you. Oh, I believe in you. Jesus, I believe in you. Oh, yes, Lord. Dalam segala keadaan kami Tuhan, kami mau percaya. Oh, hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu kami percaya. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. Jesus, I believe in you. Angkat suaramu. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe Jesus, I believe in you. Yes. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Sekali lagi katakan. Jesus, I believe in you. Dengan imanmu. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Amen. The reason that I
dengan cinta kata. with all I am. Oh, Amin. with all I am, Jesus. Oh, with all I am. Yes, Lord. Mari nikmati hadirat Tuhan, saudara. Nikmati hadiratnya. Berikan segalanya hanya kepadamu hari ini Tuhan. Segalanya karena Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Yes, you are worthy of it all. Oh Jesus, you are worthy of it all, God. Haleluya. Yes, oh yes, Tuhan. oh yes. Shikirabarabase. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Sing it. Amin. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all, Jesus. Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari angkat suaramu. Sing, you are worthy. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all.
katakan, you deserve the glory. Oh, you deserve the glory, all the glory, all the honor, only you, Jesus. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan, Kau yang layak terima pujian penyembahan, Kau yang layak terima kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau lebih lagi saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang siap memuji Tuhan. Katakan, amin. Haleluya. Saudara, dalam Yeremia 17 ayat 7 saudara, ini yang menjadi satu reminder buat saya setiap hari. Dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Karena dia Allah sumber kuat setiap kita. Amin. Haleluya. Allah sumber kuat kita. Haleluya. Kamu nyatakan Tuhan pagi siang hari ini. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti saudara, namun yang pasti kan tetap selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi, dengan hati yang bersukacita katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Mari saudara nyatakan, tak ku andalkan kekuatan, hanya andalkan Yesus saja, amin. Namun yang pasti kan tetap selamanya. Nyatakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber, dan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Biar saudara sendiri katakan di rumah-rumah, Allah sumber, yeah, kuatku, yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Angkat suaramu saudara, dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, katakan Allah sumber kuatku,
sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus kami mau ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena ketika kami ada dalam hadirat-Mu itu adalah saat-saat yang terindah bagi kami. Karena kami dapatkan sesuatu yang kami gak bisa dapatkan dalam dunia ini. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terus berikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Terus berikan kami sukacita yang penuh daripada-Mu Tuhan. Itu rindu kami Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Mari rindukan Dia saudara. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan, Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saudara katakan, saat indah bersama-Mu, yes Lord. itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Yes, akui saudara. Kaulah dambaan hatiku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kali lagi katakan, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Yes. Terima kasih, terima kasih. Saya persilakan kepada Ibu Natalia untuk berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini Tuhan yang Kau ciptakan untuk kami. Terima kasih untuk kehidupan yang baru, untuk nafas hidup yang baru, untuk keluarga kami, pekerjaan kami, gereja kami. Tuhan terima kasih, ajarkan kami terus untuk bersyukur Tuhan, day by day, atas segala kebaikan-Mu, atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Tuhan hari ini kami berkumpul kembali di wadah ini Tuhan sebab kami perlu Engkau, kami rindu Engkau, kami haus akan firman-Mu yang memulihkan, menguatkan kehidupan kami. Tuhan,
Urapi semua anak-anak-Mu yang berkumpul Tuhan di dalam Zoom ini. Kami percaya kami yang datang dengan iman. Kami yang datang membawa hati kami, pikiran kami kepadamu Tuhan. Maka Kau yang akan menguatkan, memulihkan setiap daripada kami tidak terkecuali. Sebab Kau Allah yang menyelidiki hati kami. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan saat ini yang dihadapi semuanya anak-anak-Mu yang hadir di dalam Zoom ini Tuhan. Kau yang tahu. Kau yang tahu kami perlukan. Kau yang tahu pergumulan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami buka hati kami kepadamu Tuhan. Biar Kau rubah mindset kami Tuhan. Supaya kami tidak melihat betapa besarnya pergumulan dan badai hidup kami. Tapi kami belajar melihat betapa besarnya Tuhan kami. Betapa dahsyatnya Tuhan kami. Yang selalu menolong kami. Yang sudah yang lalu-lalu. Bahkan sampai sekarang terus menolong kami Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu kami terus mencari Engkau Tuhan. Selama kami ada waktu dan selama nafas hidup kami ada, kami terus mencari Engkau satu-satunya sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Untuk kesempatan kami boleh kembali beribadah kepadamu. Ini adalah anugerah yang terbaik daripadamu Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk teman kami Ibu Lisa yang sedang isoman Tuhan. Yang sedang COVID Tuhan. Dimanapun dia berada saat ini Tuhan Yesus, tangan-Mu menjamah dia, tangan-Mu memberikan kesembuhan. Juga untuk semua teman-teman kami mungkin yang kami tidak tahu satu persatu yang sedang sakit Tuhan, yang lagi isoman maupun yang di rumah sakit Tuhan, tolong semuanya Tuhan. Anak-anak-Mu yang bergabung di dalam Zoom ini Tuhan, tolong sembuhkan, pulihkan dengan cepat Tuhan, sehingga pemulihan terjadi. Kekuatan, kesembuhan Tuhan berikan. Hari demi hari terus berangsur-angsur semakin baik. Seisi keluarganya dipulihkan, disembuhkan dari COVID Tuhan. Dan dari segala penyakit apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang menyembuhkan kehidupan kami dan sakit kami Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk Ibu Debrina Tuhan. Biar Tuhan pulihkan hatinya Tuhan. Tuhan pulihkan segala kekecewaan, mungkin kepahitan Tuhan. Mungkin segala hal yang membuat duka hatinya. Yang membuat lemah, letih dan lesu juga buat kami semua Tuhan yang saat ini hadir Tuhan. Mungkin kami terkadang merasa terhilang Tuhan. Kami merasa kecewa dan kami putus asa. Tapi saat ini kami percaya Tuhan akan pulihkan kekuatan hati kami Tuhan. Pertama untuk Ibu Debrina dan kami semua tidak terkecuali ibu-ibu maupun bapak-bapak maupun remaja-remaja, anak-anak sekalipun yang ikut join saat ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan ada dan hadir di ruangan manapun kami berada, di mobil, di kendaraan, di kantor, di rumah, di dapur, dimanapun Tuhan. Kau yang tahu kami, keberadaan kami dan keperluan kami. Kami percaya Kau Allah yang mencukupi segalanya. Kau Allah yang memenuhi segala-galanya. Tuhan terima kasih. Kami percaya akan kuasa-Mu. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruhnya Tuhan. Biar Kau yang ambil kendali Tuhan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Petra. Tuhan berikan hikmat-Mu. Biar hanya kebenaran-Mu saja dan isi hati-Mu Tuhan sampaikan melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Supaya kami semua diberkati, dikuatkan juga dipulihkan Tuhan melalui wadah ini. Kami percaya Tuhan bagi keluarga-keluarga mungkin yang sudah hancur lebur Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Untuk mengumpulkan kembali, mempersatukan kembali Tuhan. Tolong setiap keluarga yang sudah hancur Tuhan, yang ikut di dalam Zoom ini Tuhan, tolong bukakan jalan. Kami percaya Kau Allah yang sanggup mengubahkan segala kondisi apapun Tuhan. Kau yang mengubahkannya menjadi baik. Menjadi baik dan menjadi baik. Yang kami tahu hanya satu Tuhan, kami terus mencari Engkau. Sumber pertolongan kami satu-satunya. Sumber pengharapan kami satu-satunya. Allah yang penuh kuasa. Juga semua keluarga yang mungkin diambang perpecahan Tuhan, tolong Tuhan tarik kembali keluarga-keluarga ini Tuhan. Persatukan kembali Tuhan, jangan biarkan Tuhan iblis merenggut keluarga-keluarga ini tengah-tengah kehancuran ini Tuhan. Tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Oleh sebab itu kami terus mencari Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih. Juga untuk yang butuh pekerjaan Tuhan. Tolong berikan hikmat Tuhan. Berikan lahan pencarian, mata pencarian yang baru Tuhan. Berikan semangat dan semangatlah dan hikmat daripada-Mu Tuhan. Supaya Tuhan bukakan jalan yang terbaik. Bagi semua anak-anak-Mu yang butuh pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa semua untuk jaringan internet dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan tolong berikan kelancaran supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami semua boleh diberkati oleh firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu.
Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah damai hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari inginkan Dia lebih lagi dan katakan, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Dengan cinta-Mu katakan, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Petra Vanggidai. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau yang memampukan kami untuk bisa berdiri tegak di tengah situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik pribadi, keluarga, maupun dalam pekerjaan, maupun dalam pelayanan, keadaan fisik, kelemahan tubuh, dan apapun. Karena kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang tahu persis siapa kami sesungguhnya. Karena itu pada siang ini, setiap ibu-ibu yang ikut, siapapun mereka, Tuhan mampu berbicara lewat ibadah online hari ini. Tidak ada satupun yang tidak dilawat Tuhan. Semua pasti dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Ya, untuk kita semua. Saya tuh sampai nggak lihat loh. Bukan nggak lihat jadwal sih pasti ya. Karena pagi tadi saya sudah komunikasi dengan Desi. Jadwal ingat saya. Karena ada perbedaan waktu. Saya berada dengan di Jakarta. Di otak saya tuh jam 12 loh. Saya lihat jam 11 loh langsung. Tapi untung sudah dekat dari daerah sini. Di tempat kami tinggal di daerah Uluwatu. Oke, saudara yang saya kasih, hari ini kita mau berbicara tentang stronger hope. Bagaimana kita punya pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Begini ya. Tema ini memang dalam bulan ini sedang saya khotbahkan di beberapa gereja. Karena saya melihat bahwa tema ini itu memberikan kekuatan kepada saya, juga memberikan kekuatan kepada banyak jemaat secara khusus. Saya punya keyakinan tentang hal itu karena ada banyak hal yang dihadapi di tengah-tengah jemaat yang hari ini mereka sedang mempertanyakan Tuhan. Contoh ya, ini kita ngomong global dulu nih, global. Globalnya itu adalah bicara tentang perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, gitu ya, saudara ya. Sehingga orang bertanya sama saya, Pak, ini apakah bicara tentang akhir zaman? Kita berdoa yuk Pak, supaya Rusia dan Ukraina ini stop berperang. Saya tuh agak sedikit unik dengar kalimat itu karena saya menganggap bahwa apa yang terjadi hari ini antara Rusia dan Ukraina, kalau itu melebar menjadi perang dunia ketiga, itu berarti Alkitab itu tidak bohong. Karena dalam Matius 24, sebelum kesudahan itu terjadi, maka diawali dengan deru perang antara bangsa dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Itu bicara tentang kan pasti perang. Tapi kamu jangan khawatir, kata firman Tuhan. Itu baru permulaan. Gitu ya. Jadi kita tuh bersyukur
Kalau tuh orang bilang gini, udah Pak kita berdoa deh Pak supaya perang ini berhenti. Justru saya ngelihatnya nggak usah didoakan gitu. Yang didoakan adalah kita doakan supaya mereka yang sedang hari ini menghadapi kedukaan, suaminya meninggal atau rumahnya hancur, kita doakan supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Itu aja. Masalah perang ini berhenti tergantung mereka, bukan tergantung kita. Pak kita berdoa, loh Alkitab bilang dunia tidak semakin baik. Jadi kalau kita lihat perang hari ini, itulah tanda bahwa Alkitab itu tidak bohong dan apa yang dikatakan Alkitab itu harus tergenapi. Itu dia ya. Yang kedua, itu terjadi masif kan saudara tentang ajaran-ajaran sesat. Sudah terjadi saudara. Jadi itu juga tanda. Jadi kita nggak usah ngelawan lagi. Memang itu udah tanda. Itu kalau kita lihat secara global. Kalau kita tarik sekarang kepada sisi pribadi, keluarga, pelayanan, pekerjaan, yang terjadi apa? Selalu bilangnya gini, Pak, saya tuh kadang-kadang ada jemaat nih, sedikit ada ini, Bu Evelyn, jemaat ada yang apa? Ada yang curhat sama saya. Enak ya Pak, kayak jadi pendeta. Kenapa? Kalau khotbah itu kalau ngomong, baru ngomong dikit aja berkat datang Pak, gitu loh. Kalau kasih kesaksian, baru doa dikit aja Pak, langsung dijawab. Saya bingung nih pendeta ilmunya kayak apa ya Pak ya? Waduh, saya diomongin gitu merasa tersinggung tipis loh. Kenapa tersinggung tipis? Loh, iya loh Pak, bayangin Pak, saya ini berdoa Pak, supaya anakku ini bisa lanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan berikutnya Pak. Aduh itu aja sulitnya minta ampun loh Pak. Kami cari biaya pontang-panting, kita berdoa dan segala macam. Jadi kadang-kala ada saatnya kesaksian itu bisa jadi berkat, ada saatnya kesaksian itu bisa jadi batu sandungan buat orang lain. Jadi tidak selamanya apa yang kita alami itu menjadi happy buat orang lain. Makanya saya selalu bilang begini, kalau kita susah, orang yang 20% orang nggak peduli dengan kesusahan kita. Tapi 80% orang senang kalau lihat kita susah. Dan 100% orang tidak happy kalau kita happy. Jadi kalau kita sukses, kita bertumbuh, kita berkembang, belum tentu orang happy. Bisa jadi dia nggak happy. Mukanya happy, hatinya belum tentu happy. Tapi kan Pak, ekspresi muka itu kelihatan dari sikap hati. Oh, sekarang iblis canggih. Iblis canggih. Lihat, masih ingat Kain dan Habel? Kain bawa Habel tuh sambil senyum, tiba-tiba dibunuh di jalan. Mukanya happy loh, tapi dia bunuh adanya. Jadi ekspresi muka itu tidak menandakan banyak pada sikap hati. Makanya saya bilang, jadi Pak, kalau kita susah senang nggak usah cerita sama orang. Enggak. Ngapain? Ngomong aja sama Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Jadi ini adalah bagian penting. Jadi kita mau lihat ya saudara, banyak kali yang terjadi dalam firman Tuhan itu dicatat. Nah di dalam Matius 9 ayat 27-31, hanya dicatat dalam Matius saja, tapi tidak dicatat di dalam konteks yang lain. Firman Tuhan bilang begini, ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Wah ini menarik sekali nih, ayat 27. Ada yang unik nggak di ayat ini? Ayo ibu-ibu ada yang bisa jawab nggak? Di ayat 27 ada yang unik nggak? Yang bisa jawab saya kasih piring cantik deh satu. Apa yang menarik? Gini ya, lihat baca ya. Ketika Yesus, kita baca dari sini aja ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dari mana dia? Dari khotbah di bukit. Karena dia khotbah di bukit itu jaraknya agak jauh. Di Takba ya, di Israel Utara. Jadi dia habis khotbah di bukit di pasal 5, dia habis mengajarkan jangan engkau menghakimi, janganlah engkau khawatir di pasal 6, pasal 7, pasal 8 itu kesan pendengar, gitu ya. Jadi di ayat 27 firman Tuhan bilang, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya. Pertanyaan saya nih bagi kita semua. Kok orang buta bisa tahu Yesus lewat? Kan dia buta. Dia nggak bisa lihat. Ayo. Ya benar nggak? Dia kan orang buta. Dia nggak bisa lihat. Dia nggak bisa lihat itu Yesus lewat atau tidak. Tapi kenapa dia tahu Yesus lewat? Kenapa yo? Karena panca indera dia yang masih sisa pendengaran, penciuman, dan raba. Itu berarti diberikan sensitivitas oleh Tuhan bahwa pendengaran dia begitu tajam ketika orang teriak tentang Yesus lewat di situ.
Ingat baik-baik loh. Kita semua punya panca indera yang normal. Semuanya nih kita punya panca indera semuanya. Tapi sering sekali kita tidak sensitif, saudara. Melihat semua yang terjadi di lapangan. Kita udah lihat cici kita, koko kita, adik kita susah. Tapi kita nggak tergerak hati kita. Kita udah lihat depan mata. Kita nggak tergerak. Kenapa? Hilang sensitif. Kita udah dengar banyak orang bahwa ini orang nggak benar. Tapi tetap saja kita mau main bergaul sama dia. Kita nggak sensitif, saudara, dengan telinga kita. Perasaan kita udah tumpul. Jadi panca indera kita itu normal, tapi hati kita tumpul. Tapi orang buta ini, pendengarannya tajam bahwa ini langkah Yesus. Dan dia dengar suara Yesus. Hatinya diberikan sensitif yang kuat. Kepekaan yang kuat sekali. Nah, ini yang penting nih hari ini. Kenapa? Harus benar-benar peka dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Penciuman nih. Kalau kita cium bau nggak enak, wah ini kayaknya ada yang nggak enak nih baunya nih. Ini kok kayak suasananya mistik ya. Kita tuh rasa sesuatu ada yang nggak benar, saudara. Jadi kita ini harus punya sensitivitas hari-hari ini begitu kuat. Lihat tanda-tanda zaman itu harus lihat. Oh ini apa yang terjadi ya? Ini apa yang terjadi ya? Kalau kita mengacu kepada kitab Wahyu, memang kekuatan itu dari Cina, Rusia, dan Korea Utara itu akan muncul dia menjadi satu. Tapi akan dikalahkan dengan singa dari Yehuda, yaitu Mesias sendiri. Tidak ada yang mampu untuk mengalahkan itu. Saya sih berpikir, kemarin saya diskusi malam. Diskusi malam karena saya ada tugas di Bali ini, karena ada pemberkatan. Jadi saya diskusi malam, saudara, sama teman-teman. Saya bilang begini sama mereka. Kenapa Eropa sekarang diuber-uber sama Rusia? Karena Eropa sudah tinggalkan Tuhan. Dan hari ini mereka akan melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Ingat loh, Eropa itu sudah ada benih yang baik di sana, tapi sedang dipadamkan karena mereka menjadi ateis. Lebih banyak sekarang mereka ateis. Gereja-gereja besar sudah mulai tutup. Dengan perang begini, nanti mereka akan lihat tangan yang tidak terlihat itu, Yesus Kristus itu bekerja luar biasa untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ini adalah bagian penting. Kita harus punya sensitivitas hari ini kuat dalam hati kita. Jangan sampai padam hati kita. Kalau perasaan kita sudah tumpul, bahaya. Lihat orang buta itu, apa yang terjadi. 2 orang buta mengikutinya, kalimatnya, sambil berseru-seru. Kalau dalam bahasa Inggris, crying. Kalau dalam bahasa asli Alkitabnya, mereka bukan hanya berseru. Orang buta ini kan 2 orang. Mereka berlutut sambil memukul dadanya dan sambil meringkih. Wow, kalimatnya. Dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Sambil berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Kenapa mereka tidak bilang, kasihanilah kami Tuhan? Pasti orang Yahudi langsung lempar mereka pakai batu. Karena Yesus kalau dibilang Tuhan, pasti dilempar batu. Tapi mereka bilang, kasihanilah kami anak Daud. Karena anak Daud gelar untuk juru selamat. Artinya, orang buta itu mengikuti Yesus. Dia peka bahwa Yesus baru bangkitkan orang mati. Dia peka, Yesus baru mengajarkan sesuatu yang baik. Dia peka bahwa Yesus itu menyembuhkan banyak penyakit. Jadi waktu dia dengar Yesus lewat situ, dia masuk ke dalam, dia ikut memanggil Yesus. Dia berteriak sambil meringkih, sambil memukul dadanya. Ketika dia berlutut sambil memukul dadanya dan berteriak dengan ringkih yang luar biasa, dia bilang apa? Kasihanilah aku, juru selamatku. Wah, itu hebat sekali, saudara. Kita hari ini, kalau semua orang tidak akan mampu menolong kita, kita harus punya keyakinan. Hanya Yesus yang mampu menolong kita hari ini. Bu, Bapak, ada Bapak juga kan tadi pemain musik, Bapak-Bapak. Saya kasih tahu ya. 1 bulan lalu saya khotbah di satu persekutuan doa, onsite ya. Iya, saya kapan onsite ya di City of Love ya. Kasih kode keras nih. Des, lu buka masker, Des, bisa ketahuan ketawa lu, Des. Jangan mata lu doang yang kelihatan, Des. Saya 1 bulan lalu saya khotbah di salah satu full gospel onsite. Sebelum saya khotbah, ada bapak-bapak berikan kesaksian naik atas mimbar. Dia bilang begini, saudara.
Saudara, anak saya divonis kena leukemia. Saya nggak percaya karena tidak ada dampak klinis di muka wajahnya, dia tidak ada sama sekali. Sehingga saya lihat anakku sehat, aktivitasnya normal begitu ya. Tapi dokter bilang, ini anakmu ada leukemia gitu loh ya. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Jadi orang itu kalau dia nggak tahu dia sakit, dia merasa dia biasa aja. Tapi ketika dikasih tahu kalau dia sakit, langsung dia tiba-tiba drop, sudah mentalnya. Jadi kadang-kadang gini, nggak usah dikasih tahu deh kalau dia mau metong aja deh gitu. Kadang-kadang orang dikasih tahu penyakitnya, baru dia tahu dia sadar, akhirnya dia drop, langsung cepet banget drop, tiba-tiba hilang dia. Tapi sebelumnya Pak dia sehat, dia gini segala macam gitulah ceritanya. Nah udah habis tuh. Akhirnya benar, nggak nyampe seminggu 2 minggu, reaksi ke tubuh anak itu cepat sekali. Bibirnya langsung hitam, mukanya pucat, kelopak matanya hitam. Jadi dampak ke klinisnya itu kuat sekali. Tadinya dia bilang, papi, aku nggak rasa apa-apa loh. Tapi karena udah diberitahu sama papanya, ini anak baru umur 11 tahun, ya 10 tahun atau 11 tahun, dia jadi rasa lemas sekali, saudara. Akhirnya dia benar-benar pucat, bibirnya hitam. Habis. Leukositnya tinggi, trombositnya, pokoknya darahnya semua berantakan. Dokter bilang gini, ini ada terapi katanya. Disuntik bisa turun 50 poin, tapi dampaknya ginjalnya bisa rusak buat anak ini. Oke, disuntik itu. Sekali suntik kalau kurang salah sekian juta lah gitu loh. Nah, bapaknya tuh tidak punya uang yang cukup, saudara. Lama-lama kok turun 50, naik 100, makin tinggi. Leukositnya makin tinggi, sel darah putihnya makin tinggi. Singkat cerita, dokter bilang apa? Usia anakmu tidak lama lagi. Lebih baik dibawa pulang saja. Saudara, waktu dia dengar itu sebagai papa, satu sisi dia tertekan luar biasa, tapi ada kekuatan dari Tuhan. Apa itu? Dia masuk ke dalam satu ruangan, dia berdoa. Doanya apa? Tuhan, aku tidak akan mengimani apa kata dokter. Hari ini aku mau mengimani apa kata firman Tuhan. Ketika dia berdoa begitu pada Tuhan, dia berseru dengan menangis. Aku tidak mau mengimani apa kata dokter. Aku mau mengimani apa katamu Tuhan. Apa kata firman Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari kedua setelah dia berdoa, hari ketiga bibirnya yang hitam itu lama-lama udah kemerah-merahan. Dokter ambil darah, cek lagi di lab. Dicek di lab, hasil labnya nggak kelihatan, error. Dokternya bilang, Pak, mohon maaf Pak, hasilnya error. Tapi dia bilang alat-alat di lab bagus Pak, nggak ada masalah. Yang lain keluar, hanya anak Bapak nggak keluar hasilnya. Oh iya udah oke. Jadi bagaimana? Boleh nggak Pak saya ambil lagi darah anak Bapak? Oh silakan, diambil lagi sama dia. Diambil lagi sama dokter, dimasukin lab. Keluar hasilnya, akhirnya dokternya itu datang. Dia bilang apa? Pulang anaknya, silakan pulang ke rumah. Kenapa? Ini udah pasti Tuhan yang bekerja. Hasilnya semua normal dan anak ini masih hidup sampai hari ini. Udah jalan 8 tahun karena dia cerita peristiwa sekian belas tahun yang lalu gitu loh. Anak ini udah masuk umur 20-an sampai hari ini sehat. Apa artinya? Kita kalau putus asa hari ini menghadapi apapun, udahlah stop untuk cerita kepada siapapun. Teriaknya sama Tuhan aja deh hari ini. Jadi ibaratnya gini loh, kita mau nangis sama Tuhan. Kita mau ketawa sama Tuhan. Kadang-kadang kita ketawa, orang nggak suka lihat kita ketawa. Benci banget ngeliat kita ketawa. Lebih baik kita ketawa sama Tuhan aja deh. Sama orang muka kita flat aja, biasa-biasa aja gitu loh. Santai-santai aja. Terus kalau kita sedih jangan juga jadi loyo gitu. Cerita sama Tuhan, lebih baik kita nangis. Lebih baik kita merengek sama Tuhan. Lebih baik kita guling-gulingan sama Tuhan. Karena nggak ada yang bisa dipercaya hari ini. Hanya Tuhan dan pasangan hidup kita. Dan keluarga inti kita. Ingat baik-baik, tidak semua hal harus diumbar di ruang publik. Tapi semua hal harus diumbar di hadapan Tuhan. Hari ini kita teriak, Tuhan, kasihanilah aku. Waduh, kuat sekali. Ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, Yesus nggak jawab,
teriakan orang buta itu nggak dijawab sama dia. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, itu berarti dia terkesan cuek. Datanglah kedua orang buta itu kepadanya. No, ini yang menarik nih. Jadi orang buta itu kan teriak sambil meringkih memukul dadanya. Kasihanilah aku juru selamatku, kata orang buta itu. Kasihanilah aku juru selamatku. Yesus nggak jawab, Yesus jalan aja terus. Yang menarik orang buta ini ikut terus Yesus masuk ke dalam rumah. Waktu orang buta itu masuk ke dalam rumah, apa yang saya bisa rasakan hari ini? Saya tuh dapat berkat luar biasa dari poin ini. Apa itu? Orang buta itu tidak kecewa ketika Yesus tidak jawab saat itu. Sering sekali doa kita tidak dijawab Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan, nggak mau melayani lagi. Makin melayani Tuhan makin susah keluargaku. Nggak mau berdoa lagi, semakin kenceng berdoa malah berantakan hidupku. Kita tuh doa nggak dijawab, kita ngambek sama Tuhan. Nggak mau melayani. Tuhan jahat. Orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, kita marah-marah sama Tuhan nggak ada habisnya. Selalu begitu, saudara. Tapi orang buta ini ngotot masuk ke dalam. Saya terus nih pengalamannya ya. 3 hari yang lalu saya datang ke rumah duka Grand Heaven. Saya punya teman pelayanan dari waktu kami susah pelayanan sampai dengan hari ini. Kita punya sahabat, saya punya sahabat. Tiba-tiba meninggal dia. Istrinya WA saya bilangnya, Pak Rea dipanggil Tuhan, meninggal. Waduh, kaget saya. Ini sahabat saya nih. Saya datang ke rumah duka. Tapi petinya udah ditutup. Jadi saya nggak bisa lihat wajah dia. Saya bisa lihat nggak wajahnya di foto. Ini foto Rea. Oh, bagus ya, tidur ya, manis ya. Iya. Sakit apa? Komplikasi. Saya tahu dia kena gulanya tinggi. Udah 5,5 tahun dia cuci darah. Jadi saya pikir udahlah, capek lah dia gitu ya. Istrinya tiba-tiba duduk satu meja sama saya, nangis istrinya. Pak Rea jatuh, Pak. Jatuh dari apa, Bu? Dia jatuh di mana? Di ruang tamu, karena dia tinggal di apartemen. Iya, bukan Pak. Dia bilang apa? Suamiku nggak bunuh diri, Pak. Wih, kaget saya. Apa maksudnya kok nggak bunuh diri? Dia lompat dari lantai 23, Pak. Terjun ke bawah, Pak. Kepalanya kebentur, nggak pecah, tapi dia mati 23 dari apartemen mereka. Lompat dari lantai 23. Tapi dia tidak bunuh diri, Pak Pendeta. Dia jatuh karena diabetesnya itu membuat matanya buta. Sedangkan ceiling yang ada di apartemen itu, di balkon, itu hanya setinggi di bawah pinggang. Ada orang yang lihat, katanya ada orang yang lihat, dia sedang berjuang pegang itu, ceiling itu, gitu loh. Mungkin dia tuh sudah keliengan gitu loh, karena minum obat penenang juga dokter. Jadi kadang-kadang gini saudara ya, orang kalau udah kena penyakit parah, komplikasi, ginjal rusak, empedu sudah ditarik, fungsi hati sudah makin berkurang. Jadi kadang-kadang dokter tuh kasih obat dosis tinggi penenang. Nah kalau obat itu nggak diminum, halusinasi saudara. Halusinasi. Jadi kemungkinan tuh dia sedang halusinasi, dia lompat kali atau bagaimana begitu loh. Jadi dia pegang begitu, jatuh dia. Terus dia bilang, kayaknya ya Pak, lihat begini, kita tuh sedang mempertanyakan sesuatu pada Tuhan. Saya tanya begini, apakah Ibu kecewa sama Tuhan? Jawaban dia apa? Kami tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan, Pak. Karena aku yakin suamiku sudah ada di tempat yang tepat. Itu orang rohani begitu. Orang rohani begitu. Istrinya tuh lagi ke kamar mandi, lagi mandi. Mereka di rumah, di apartemen tinggal berdua. Kelihatan gini, dilihat lakinya ada nggak ada. Dilihat ke bawah, di bawah udah ada polisi rame. Masuk juga di Metro TV. Aduh, kaget saya. Akhirnya saya di rumah duka diam, termangu saya. Nggak bisa buat apa-apa. Aduh, kalimat kita hari ini apa? Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan.
Kita ditinggalkan orang nggak apa-apa, tapi jangan sampai Tuhan tinggalkan kita. Kalimatnya, orang buta itu, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Jadi Yesus masuk ke dalam rumah, orang buta itu juga masuk ke dalam rumah. Dan Yesus berkata kepada mereka, baru dijawab, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan. Kalimatnya satu kur. Kami percaya. Kata kami jamak. Itu berarti dua orang buta. Sepakat mereka. Ada unity mereka di dalamnya. Dan mereka langsung katakan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Percayakah kamu aku dapat melakukannya? Dia langsung jawab, ya Tuhan, kami percaya. Apa artinya hari ini? Orang buta itu tidak akan pernah berhenti untuk cari Yesus. Kendati dia tidak dijawab di awal, Yesus bertanya, percayakah kamu kalau aku dapat melakukannya? Ya, kami percaya. Apa yang ada hari ini bagi kita semua? Kalau kita sudah berserah sama Tuhan, dan kita yakin apa yang kita sampaikan sama Tuhan, Tuhan pasti jawab. Itu berarti jangan tanya lagi sama Tuhan. Misalnya Desi nih, saya kasih uang dia 100 juta, aminin Des, amin, amin. Ya nanti ditransfer Des, ada. Saya masih ada uang, nanti saya gunting ya Des, keringin, gunting. Uang monopoli masih banyak Des. Setelah Desi ngomong sama saya, Pak Petra, saya mau dagang nih. Mau dagang apa Des? Bakmi. Oh yaudah, mie-nya dari Medan nih Pak. Yaudah oke. Dananya butuhnya berapa Des? 100 juta. Oke, 100 juta. Jadi saya kasih dong. Terus waktu saya kasih, saya ngomong gini sama Desi. Des, ini uang saya kasih sama kamu. Saya yakin kamu bisa kelola dengan baik. Dan saya tidak akan tanya-tanya lagi sama kamu. Dan aku yakin uang ini kamu pasti bertanggung jawab. Itu berarti saya kasih kepercayaan penuh kepada Desi. Selesai ya. Sekarang Desi udah pegang duitnya nih, 100 juta. Kalau saya ngomong sama ibu-ibu yang lain 100 juta kecil banget gitu ya. Jadi saya ngomong sama Desi aja yang 100 juta. Desi pegang 100 juta. Udah selesai. Saya kasih dia jam 12 siang di Sampurna Strategik. Jadi ya, pas lagi makan siang saya kasih 100 juta. Saya pergi, oke Des ya, saya nggak ikut makan, saya pulang. Baru jalan 1 jam saya telepon dia, Des, duitnya udah lu apain? Kamu pakai apa? Enggak Pak, belum diapa-apain, baru sih saya pegang, gitu ya. Jam 5 sore saya telepon lagi, Des, duitnya udah diapain? Belum Pak, baru besok dibelanjain. Malam mau tidur saya telepon lagi, Des, duitnya di mana? Belum dibelanjakan Pak, besok Pak. Bangun pagi saya tanya, udah dibelanja? Baru bangun Pak. Kira-kira dia lama-lama kesel nggak ya sama saya? Kesel lu dia sama saya lu. Dia bisa, Pak, ini Pak, duitnya saya kembaliin aja. Jangan begitu sama Tuhan. Kita tuh sering sekali berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini lo masalah suamiku, ini lo masalah istriku, ini lo masalah anak-anakku, ini lo beban hidupku Tuhan. Oke. Tuhan udah terima nih doanya. Tuhan udah terima keluhan kita. Tuhan sudah terima semuanya. Selesai kita berdoa, amin. Terus kita tanya, nih kira-kira laki gue berubah nggak ya? Istri gue berubah nggak ya? Selesai kita berdoa, kita nggak yakin kalau Tuhan itu mampu jawab gitu. Bener nggak ya? Tuhan dengar doa gue nggak ya? Dia akan jawab nggak? Dongkol loh dia lama-lama. Lama-lama gue kembaliin juga nih. Pergumulannya ke Petra lagi nih. Gitu. Alkitab bilang apa? Ketika kamu berdoa, kamu harus percaya saat itu juga dijawab. Masalahnya kapan waktunya? Taat aja. Kamu percaya nggak aku dapat melakukannya? Yes, Tuhan, kami percaya. Sepakat. Kalau sudah percaya, jangan dibahas lagi omongannya. Kalau sudah didoakan, nggak usah dibahas-bahas lagi. Itu berarti kita sudah serahkan sama dia udah take over masalah kita. Kalau dia sudah ambil alih masalah kita, terus kenapa ditanya lagi? Lama-lama dikasih lagi loh masalahnya ke kita. Udah nih Pet, lu kalau nggak percaya, kayak tadi Desi lama-lama, nih Pak Petra, cepetnya gue kembaliin deh Pak. Dia bilang, gue kasih bonus lagi deh 10%. Itu berarti masalah kita nambah.
pergumulan diserahkan sama Tuhan, diambil, kasih lagi, ditambahin lagi lo dikit, supaya rame itu barang. Makanya banyak jemaat Tuhan yang tidak bisa move on. Bahkan hidupnya tiap tahun selalu penuh dengan pergumulan. Kenapa? Padahal dia kelihatannya orang yang serius melayani Tuhan, yang yakin dengan kepercayaan Tuhan. Kenapa demikian? Karena dia tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Waktu dia bilang, ya Tuhan, kami percaya. Bukan hanya percaya loh. Ya Tuhan, kami mempercayakan sepenuhnya pada Tuhan bahwa bebanku dapat dilepaskan oleh Tuhan. Itulah pernyataan dari orang buta itu. Hari ini, ibu-ibu semua yang mengikuti Zoom ini, saya yakin dan percaya ya, semua kita yang ikut Zoom ini, ingat baik-baik, Tuhan itu terlalu baik bagi kita semua. Dan dia akan jawab tepat pada waktunya. Nggak usah kita berpikir-pikir yang macam-macam lah. Udah pasti dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ada amin ya semuanya ya. Tuhan tuh terlalu baik bagi kita. Sehingga kita nggak usah repot. Nah, lanjut berikutnya. Ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Keren banget nggak? Yesus penyembuh, iya. Dia penyelamat, iya. Dia memulihkan hati saya dan hati saudara, iya. Dia segala-galanya, pasti iya, 100%. Tapi dia butuh juga iman kita, yakin bahwa dia penyembuhnya. Yesus menjamah mata orang itu dan dia bilang apa? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Tahu artinya apa? Orang buta itu sembuh. Yesus berperan aktif, iya. Tapi dia butuh kolaborasi ilahi dari orang buta itu. Kalau kita berdoa buat orang ini dipulihkan, kalau orang itu nggak mau dipulihkan, sampai kapanpun nggak pulih. Masalahnya dia nggak percaya dengan apa yang kita doakan. Hari ini kalau ada orang yang berdoa yang baik bagi kita, kita harus aminkan. Karena Tuhan akan bekerja bagi kita semua. Ada amin? Yakin dong, kalau nggak yakin repot kita. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Wah. Jadi kita selalu bilang itu big thing, act locally. Ya, itu filosofi ya. Berpikir besar tapi mengerjakannya lokal. Makin lama yang lokal itu akan jadi besar. Jadi kalau kita punya pikiran kita kecil sekali jadi masalah. Jadi hari ini semua yang mengikuti Zoom pada hari ini kita harus punya keyakinan sampai di titik ini. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Ayat 30, 31. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya. Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Udah dikasih tahu Yesus nggak boleh ngomong. 31. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Kenapa? Dilarang malah mereka ngomong. Karena mereka nggak tahan. Mereka sudah menikmati kebesaran Tuhan yang luar biasa. Hari ini, di tengah tantangan zaman dan zaman yang belum berakhir ini, rame-rame yuk kita beritakan Tuhan Yesus. Dia terlalu baik bagi saudara dan saya. Waktunya sudah dekat. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi saya punya keyakinan teguh. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ada amin? Nah, akhirnya bantu saya yuk. Klik yuk, bro. Nah, ini ya. Ini saya breakdown. Yang tadi saya ngomong tuh. Tadi kan saya khotbahnya tuh. Sekarang saya breakdown aja. Saya breakdown semua. Yang pertama adalah siapakah yang ingin memiliki harapan? Ini kata ingin ini saya lupa masukin. Yang pertama adalah mereka yang hilang harapan. Pasti, ya kan? Tapi saya lihat ibu-ibu nih mukanya nggak hilang harapan, nih nambah harapannya kelihatannya gitu ya. Ya, kita harus aminkan lah ya. Terlalu baiklah Tuhan itu bagi kita semua. Jadi saya melihatnya ada cara Tuhan yang unik ya bagi kita. Jadi yang pertama adalah siapakah yang ingin memiliki harapan yang hilang harapan? Yang kedua, siapakah yang ingin memiliki harapan yang memiliki pergumulan? Pasti. Yang memiliki pergumulan, pasti dia butuh harapan. Pergumulan bisa lepas dan segala macam. Siapakah yang ingin memiliki harapan? Mereka yang membutuhkan jawaban. Itulah orang buta, ya kan? Ketika dia pergi ke tabib, matanya tetap buta. Itulah yang jadi pergumulan dia. Maka dia harus punya harapan. Lihat Yesus datang, mendengar Yesus datang, dia butuh jawaban.
bahwa apa yang terjadi hidup dia harus ada jawaban. Jadi siapa yang ingin memiliki harapan? 1, mereka yang hilang harapannya. 2, yang memiliki pergumulan. 3, yang membutuhkan jawaban. Yuk bantu saya klik. Klik. Nah, sekarang tinggal pilih nih, kepada siapa mereka berharap. 2 pilihan aja. Tuhan atau iblis. Tuhan atau iblis. Hanya itu aja pilihan kita. Kalau kita nggak berharap sama Tuhan, itu berarti kita berharap sama iblis. Banyak orang Kristen berharap sama Tuhan, tapi kakinya sering sekali ada di posisi iblis nih. Aduh, saya kadang-kadang kalau ngomong sama jemaat Tuhan, stop deh, kita tuh pakai apa ya? Pikiran-pikiran bersayap ya saudara ya, untuk melihat kebenaran Tuhan. Ini ya saya kasih tahu ya. Bantu saya klik yuk. Kalau kita berharap sama Tuhan itu seperti apa? Yuk, ini dia nih. Ya, ini cara kerja ya. Ini cara kerja Tuhan nih. Cara kerja Tuhan tuh bisa proses instan. Instan. Ada proses, ada instan. Yang kedua, motivasi kita dimurnikan. Jadi kalau Tuhan bekerja, motivasi kita dimurnikan. Pasti itu. Jadi yang nggak benar dibereskan kita. Yang ketiga, ada dampak positif kepada rohani kita. Yaitu apa? Kita makin bertumbuh. Jadi walaupun masalah belum selesai, iman kita makin bagus. Belum selesai, tapi kita makin yakin Tuhan itu pasti tolong kita. Itu rohani kita bertumbuh. Yang keempat, dampak positif ke komunitas. Orang lihat, dia suaminya udah meninggal ya, dia janda, tapi kok dia makin kuat ya dalam Tuhan, bisa menghandle semuanya. Wah, dia janda ya, tapi lihat ya anak-anaknya malah berhasil, gitu loh. Jadi ada kalimat-kalimat gitu yang begitu kuat, saudara. Wah, padahal istrinya udah meninggal ya, tapi kok nih bapak tetap setia ya, dia nggak mau nikah terus ya, dia urus anak-anaknya berhasil semua. Jadi kelihatan dampaknya. Itu cara kerja Tuhan begitu. Nah berikutnya yuk, bantu saya. Berikutnya. Nah tinggal pilih nih. Kalau percaya kepada iblis, instan. Iblis nggak pernah ada proses. Mau jadi kaya, bisa jadi kaya. Mau disembuhkan, langsung sembuh. Tapi sifatnya sementara. Itu yang kedua. Sifatnya sementara. Sembuh hilang, habis sementara. Yang paling bahaya terikat dan mengikat, itu yang paling bahaya. Kelihatannya oke, tapi terikat dan mengikat. Dan ketika dia terikat dan mengikat, waduh itu bahaya sekali. Yang keempat adalah dampaknya ke keturunan. Jadi kayak kutuk gitu loh saudara. Kalau nggak putus itu bahaya sekali. Bantu saya klik yuk. Ini dia pengharapan yang lebih kuat itu iman, pengharapan dan kasih. Ini saya menyimpulkan tadi apa yang saya sampaikan. Orang itu punya harapan, dasarnya kasih. Punya iman, dasarnya pengharapan. Jadi kuat. Iman itu di puncak paling atas. Tapi kasih itu dasar pondasinya. Baru masuk ke pengharapan. Baru lari nanti ke iman. Semakin teguh dia dalam Tuhan. Yuk, bantu saya, klik. Ini dia. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam, sangat dalam, dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gordeng ruang maha suci di rumah Tuhan di sorga. Apa poin yang mau disampaikan? Hari ini, kita punya harapan kecil saja, kita akan mengerti pikiran Tuhan. Kalau kita punya pengharapan yang lebih besar, kita tarik seluruh pikiran Tuhan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Hari ini jangan sampai kita hilang harapan. Banyak orang yang dipulihkan, disembuhkan. Banyak orang yang mengalami kemerdekaan karena dia tidak pernah hilang harapan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang mengikuti Zoom ini, kesimpulan saya, yuk bantu saya kesimpulannya. Yang pertama, setiap pribadi yang sedang menghadapi badai dalam hidup akan memberikan keputusan dalam hidupnya untuk fokus kepada siapa yang dia percayai. Saya yakin kurang lebih ada 80 orang yang mengikuti Zoom ini. Kita ambil keputusan berharap kepada Tuhan. Yang kedua, setiap keputusan selalu ada konsekuensi yang harus ditanggung secara pribadi. Ketiga, pengharapan yang kuat secara rohani akan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan dan akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, hidup yang berkemenangan akan berdampak
kepada lingkungan di sekitar kita. Nah, ibu-ibu semua yang mengikuti Zoom hari ini, kita bersyukur firman Tuhan sudah disampaikan dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada yang gentar lagi, tidak ada yang takut lagi, karena yakin dan percaya Tuhan sudah mengerjakan melampaui dari apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Apakah ada tanya jawab? Kayaknya waktunya udah nggak cukup ya. Apa langsung doa aja? Iya Pak, udah waktu selesai. Oke, kita berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah semua kami yang mengikuti Zoom pada hari ini, kami tidak akan pernah lagi goyah. Kami pegang teguh Tuhan, campur tangan dalam hidup kami. Satu persatu ada dalam lawatan dan berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Haleluya. Kita semua diberkati, amin saudara. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Petra Fangidae untuk waktunya dapat melayani di Woman of Love kami siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Untuk pengumuman Bapak Ibu Saudara, yang pertama ITM atau ibadah tengah minggu di hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 jam 8 malam via Zoom dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Yordan. Besok hari Rabu ya saudara ya. Yang kedua, Sunday Service minggu ini pada tanggal 6 Maret tahun 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Timothy Abraham. Dan Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya melalui live streaming di YouTube channel City of Love Church pada jam 10 pagi. Dan jika Bapak Ibu Saudara ingin mengikuti secara onsite, Bapak Ibu Saudara dapat langsung booking seat melalui aplikasi CLC yang dapat di-download dari App Store ataupun Play Store jika Bapak Ibu memiliki handphone Android. Untuk pengumuman yang ketiga, Woman of Love minggu depan, seperti luar biasanya tanggal 8 Maret akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indri Pardede. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti via Zoom dan akan dimulai pukul 11 pagi. Dan itu saja pengumumannya saudara, dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi siang hari ini. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari angkat dua tangan dan katakan sekali lagi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi akui saudara. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Saya atas nama seluruh pengerja dan juga jemaat Woman of Love menyampaikan terima kasih banyak buat waktu dan juga pelayanan Pak Petra. Saya percaya apa yang telah disampaikan menjadi berkat yang luar biasa. Bahwa kita tidak boleh kehilangan pengharapan, kita harus memiliki kekuatan bahkan lebih lagi pengharapan yang kuat dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik dan Tuhan akan berikan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Pak Petra, Tuhan Yesus menyertai Bapak dan Ibu Yola dan anak-anak selalu.
Tuhan juga memberkati apa yang dikerjakan, pelayanan, penggembalaan juga. Tuhan menyertai dan membuat berhasil selalu. Mari para wanita Tuhan yang sudah diberkati, kita akan tutup dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai, bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya dan diberkati, bahkan juga yang dikasih Tuhan, katakan amin. Terus miliki pengharapan yang kuat, Tuhan Yesus menyertai.